Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya masih di pos Babadan. Ini kali kedua saya terbang hari ini, tanggal 6 Desember 2025. Tadi saya sudah terbang baterai pertama, dan ini saya akan mencoba untuk terbang baterai kedua dengan rute yang agak berbeda. Buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu channel ini, silahkan subscribe, like, dan share videonya jika dirasakan bermanfaat. Pagi ini cuaca sedikit berawan, namun Gunung Merapi tampak cerah. Kita bisa melihat kepulan asap keluar dari kawah. Nanti kita akan lihat bagian mana yang mengeluarkan asap. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba melewati pohon keramat atau pohon tantangan ini. Jadi pohon itu cukup unik karena menjulang tinggi di antara banyak pohon-pohon lain. Jadi sering kita jadikan patokan untuk rute terbang. Oke, dan saya berhasil. Baik, saya akan coba melewati jalur Hulu Kali Senowo. Teman-teman bisa mengikuti instrumentasi di sebelah kiri bawah dan kanan bawah itu ya. Saya pernah menjelaskan pada video saya yang terdahulu. Dan untuk jarak terbang itu ada di kiri baris ketiga ya, yang tulisan H itu adalah jarak dari home point. Sebelah kiri itu adalah Bukit Jengger Lor atau Jengger Utara, yang kanan ini Jengger Tengah. Ini kita melewati Hulu Kali Senowo. Di sini banyak terdapat bebatuan yang cukup besar. Dan ini kita melewati satu celah atau dataran berpasir yang saya sebut dengan Jengger Pass. Teman-teman mungkin penasaran, ini kelihatan datar ya, tapi ternyata kalau kita lihat ini sangat curam kemiringannya, bisa lebih dari 30 derajat. Dan bukit yang di depan ini adalah Jengger Kidul atau Jengger Selatan. Oke, kita teruskan, saya akan mengambil rute ke sebelah kiri. Di depan itu kita bisa melihat satu tebing yang warnanya agak terang. Saya sering menyebutnya dengan tebing Breksi. Tebing ini cukup unik ya teman-teman, karena bebatuannya cukup kontras dengan bebatuan di sekitarnya. Kalau kita lihat ini sudah mengalami erosi ya, karena sudah tidak cukup tajam tepi-tepiannya. Di tebing ini terletak tepat di bawah lava 1888. Oke, akan saya coba terbang
melewati celah ini. Di sini sangat hijau, banyak vegetasi yang tumbuh di area ini. Tampak sangat kontras dengan lava 1888 yang ada di atasnya itu. Kita akan melewati padang bebatuan di bawah lava 1948. Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana kita tahu itu lava 1948 atau 1888? Jadi suatu kubah lava itu dinamakan menurut peristiwa terbentuknya ya. Jadi seperti contoh yang di depan itu lava 1948 itu terbentuk pada tahun 1948. Gunung Merapi senantiasa mengalami erupsi efusif yang menghasilkan kubah lava. Oh ya, tadi dilanjut lagi ya teman-teman. Jadi saya tahunya itu saya dari literatur. Ada satu literatur bergambar yang menunjukkan sketsa Gunung Merapi dengan keterangan nama-nama kubah lavanya ya. Dan ini ada satu batu yang cukup unik bentuknya. Saya sudah sering melewatinya. Batu ini ukurannya ternyata cukup besar ya. Waktu itu saya pernah membandingkan skalanya dengan drone-nya Om Daniel. Ya, kita akan lanjut ke atas menuju ke lava 48. Nah, yang di tengah ini tentu saja adalah kubah lava tengah yang terbentuk pada tahun 2018. Ternyata asapnya yang banyak itu dari bagian sebelah kiri. Jadi hari sebelumnya ini di Merapi mengalami hujan yang cukup lebat sehingga banyak air hujan yang meresap ke badan gunungnya. Inilah kubah lava tengah dilihat dari atas. Kita akan menuju ke sisi barat daya. Nah, di sini kita melihat kubah lava barat daya yang terbentuk pada awal tahun 2021. Dan ini saya coba melihat di sebelah sisi kanannya atau sisi selatannya. Namun tidak bisa terlalu dekat karena nanti sinyalnya pasti akan ketutupan. Area ini akhir-akhir ini banyak mengalami guguran lava pijar. Kita bisa melihat puncaknya itu terkoyak atau sudah agak berlubang ya.
Di area ini banyak mengeluarkan asap. Ini kubah lava ini nampaknya sudah membeku, tapi bagian dalamnya itu masih cukup panas, sehingga jika ada air yang meresap ke dalam akan langsung berubah menjadi uap. Kita masih bisa melihat beberapa batu berguguran. Pada penerbangan sebelumnya saya merekam satu batu cukup besar yang jatuh dari bagian sini ya, yang sebelah kanan ini teman-teman, yang agak berwarna gelap itu. Dan batu itu masih warnanya masih merah di bagian dalamnya dan sempat terpecah berkeping-keping. Jadi bebatuan yang ini yang nampaknya cukup solid, ternyata bagian dalamnya itu masih panas dan masih rapuh ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu belum mengalami kristalisasi. Di bagian sini ada sebuah batu yang letaknya cukup menggantung, dan lagi-lagi kita melihat ada guguran, tapi hanya batu-batu kecil. Area sini adalah merupakan sumber guguran yang sering terjadi. Ini kita bisa melihat ada batu yang mencuat gitu karena terdorong oleh desakan lava dari dalam. Dan di depan ini juga ada pola-pola batu yang selalu mengalami guguran. Kita coba mundur dan menelusuri kembali dari bawah. Nah, di bagian bawah ini ada aliran pasir halus. Tampaknya masih panas. Dan harus tetap hati-hati karena sewaktu-waktu ada batu-batu yang berjatuhan.
Di atas itu juga nampak barusan terjadi guguran. Ini kita bisa lihat ya, banyak batu-batu berjatuhan dan ada aliran pasir. Ini adalah bagian puncaknya. Oke, saya akan coba berputar lagi. Kita akan telusuri lagi dari bawah sekali lagi. Pada penerbangan kali ini tidak terdapat guguran yang cukup besar, namun visual kubah lava Baradaya ini cukup jelas kali ini. Di bawah ini ada aliran pasir. Dan lagi-lagi banyak bebatuan dari atas. Oke, ini baterai sudah 3,28. Saya akan coba naik sedikit lagi. Oke teman-teman, kita akhiri explore kali ini. Di sana tampak awannya sudah mulai terbentuk. Ya buat teman-teman yang suka sering menanyakan ya, ini pakai drone apa? Ini pakai drone FPV atau FPV, High Flight China LR7. Saya sudah sering mencantumkan di bagian depan ya. Dan teman-teman bisa lihat review drone ini di link yang saya cantumkan.
Terima kasih buat teman-teman yang sering mendukung melalui traktir kopi ya. Dan semua akan kembali untuk membuat konten. Jadi lokasi take off saya ini jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari Semarang. Itu ditempuh dengan kendaraan roda 4 ya. Jadi biasanya saya akan berangkat paling enggak tuh jam 3 pagi ya, supaya bisa sampai di sini sepagi mungkin, karena kalau sudah agak siang biasanya awannya akan mulai terbentuk dan gunungnya tertutup. Jarak Merapi dari home point hanya sekitar 4 km. Ya, ini tempat take off saya sudah kelihatan, pos pengamatan Merapi Babadan. Saya akan berbentar dulu untuk mempersiapkan landing. Dan itu Gunung Merapi tampak mulai ditutupi awan. Teman-teman, terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.